sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Kali ini Pondok Media masih bersama anak kelas 5 untuk belajar tema 1, subtema 2, masuk ke pembelajaran 3. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materinya. Nah, ini ada bacaan, coba kita baca bersama-sama. Apa yang ada dalam bacaan ini nanti bisa kita simpulkan setelah selesai membaca. Baik anak-anak, mari kita baca. Pak Anto dan Beni kaget, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Beni khawatir. Oh, kaki Pak Bejo kesleo, rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu kesleo, Pak? Tanya Beni penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oke, kita lanjut anak-anak. Oh begitu ya Pak, sahut Beni. Beni, kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Beni. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang kesleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa diketekuk, diluruskan dan diputar-putar. Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Nah, itu adalah salah satu gangguan dari organ gerak kita, ya anak-anak ya. Masih banyak lagi gangguan-gangguan organ gerak kita yang akan kita pelajari nanti selanjutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini adalah macam-macam gerak otot. Kita lanjutkan. Ya, gerak otot tadi kita lihat gambarnya. Coba anak-anak ya, macam-macam gerak otot. Gerak meluruskan contohnya. Yang mana yang meluruskan? Meluruskan jari, meluruskan lutut tentunya ini ya anak-anak ya. Ini gerak meluruskan. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan, menekan ke bawah. Nah, ini anak-anak ya, ini termasuk gerak menekan ke bawah. Kemudian gerak memutar lengan hingga telapak menelungkup. Menelungkup mana ini anak-anak ya? Ini menelungkup. Nah, ini memutarnya. Nah, berarti ini gambarnya ini adalah macam-macam gerak otot. Gerak menjauhkan contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu, menjauhkan sumbu tubuh kita di tengah, dijauhkan yang mana ini ya. Nah, ini juga masuk ya anak-anak ya. Berarti ada dua gerakan ini, gerakan menekan ke bawah dan menjauhkan dari sumbu.
Ini nomor 4 juga. Baik anak-anak, nomor 5 gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Ini tangan menengadah ya anak-anak ya. Berarti gerakannya ini nomor 5. Nah, kemudian 6 gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh di tengah. Nah ini ya, tungkainya ini didekatkan. Berarti ini nomor 6 ya. Dan nomor 7 gerak yang membengkokkan. Contoh membengkokkan siku, ruas jari dan lutut. Nah ini ya, ini yang nomor 7. Demikian anak-anak, pahamnya macam-macam gerak otot. Sekarang kita lanjutkan. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Nah, yang pertama, menghindari gerakan yang membebani otot. Ini yang pertama. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan yang membebani otot, membebani kerja otot. Kemudian yang kedua, melakukan peregangan. Ini tuh biasanya sebelum melakukan aktivitas kita harus melakukan peregangan. Baik anak-anak, nomor 3 melakukan latihan rutin. Nah, banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Latihan rutin yang dilakukan dengan beban maupun tanpa beban bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dirutinkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk yang keempat. Nah ini salah nomor anak-anak ya. Ini seharusnya 5, ini seharusnya 6. Baik, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda ya. Cairan dapat membantu otot melemas untuk berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Tentu saja ya. Contohnya makanan apa? Putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab, dan bayam. Ini untuk kesehatan otot, bermanfaat bagi otot. Meringankan nyeri otot. Kalau otot kita terasa nyeri, diringankan dengan mengoleskan krim biasanya ya, agar otot menjadi lebih rileks. Gitu anak-anak, kita lanjutkan. Nah ini ada bacaan, silahkan dibaca. Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia, yang dulunya seperti ini. Nah, setelah dewasa dia latihan, tekun, disiplin, maka dia menjadi olahragawan binaragawan yang perkasa. Silahkan dibaca. Ini yang dulunya pada umur 10 tahun, berat badannya hanya 25 kg ya. Silahkan dibaca. Nah ini selanjutnya, silahkan dibaca. Nah bisa di pause, dibaca dulu. Nah setelah itu biasa mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini adalah kesimpulan dari bacaan tadi. Nah sekarang kita akan membuat cover. Nah, tapi cover ini tidak terpanjang pada bacaan tadi ya. Ini tidak usah terpanjang pada ini tadi ya, Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Tapi untuk kali ini membuat covernya bebas ya. Dan waktunya pun kita beri waktu yang lama, 1 minggu ya, sampai pembelajaran sampai tema 1 ini selesai ya. Pada subtema 3 selesai,
Nah, silahkan nanti untuk covernya yang sudah jadi bisa dikirim. Contoh covernya ini ya. Ini adalah penyandang cacat yang sukses. Ada yang berkreasi seperti ini ya, jadikan seperti ini, penyandang cacat yang sukses. Nah, bisa juga seperti ini anak-anak ya. Nah, ini agak rumit gambar orangnya, tapi bisa ditiru, di post, ditiru. Atau juga seperti ini yang sederhana, ini hitam putih ya, sederhana. Kemarin kita sudah belajar tentang cover yang hitam putih. Nah, seperti ini sederhana sekali. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Atau bisa seperti ini juga sederhana, gambarnya hanya satu saja, dua dengan cover belakang. Jangan lupa ya anak-anak ya. Nah, yang belakang jika ada sinopsisnya bisa ditulis. Biasanya sinopsis itu kalau cerita ya, isinya tentang cerita. Kalau ini juga merupakan kesimpulan dari isi buku, bisa seperti itu. Kalau ini tidak ada sinopsisnya karena kumpulan dari kegiatan, tidak ada sinopsisnya. Nah, yang ini sinopsisnya hanya sedikit, tidak apa-apa seperti ini ya anak-anak ya. Kita lanjutkan tadi. Nah, ini sinopsisnya hanya sedikit, tidak apa-apa. Nah, ini juga ada sinopsisnya, gajah dan rusa kecil. Sinopsis itu apa anak-anak? Ringkasan cerita. Baik, itu anak-anak yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Kegiatan bersama orang tua, karena orang tua kalian sudah bekerja seharian, kemungkinan otot-otot mereka lelah. Nah, silakan dipijit dengan ikhlas, dengan senang hati. Demikian anak-anak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.